diberkati oleh Tuhan. Tundukkan kepala Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom bagi Bapak yang baru bergabung. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah, yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau kami boleh ada sampai detik ini, kami percaya semua karena anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur firman-Mu berkata, Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang-orang yang berdosa, agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupnya, serta senantiasa berjuang hidup dalam pertobatan. Kami percaya hidupnya pasti dipulihkan, pasti diberkati, jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa agar siapapun yang jatuh dalam dosa, mari bangkit kembali, punya iman sangat disayang oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa agar siapapun yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Kami bersuka cita janji firman-Mu, Matius 6 ayat 33, kami yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan-Mu yang dahsyat atas hidup kami, pribadi lepas pribadi. Roh Kudus, ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami percaya Gereja GBI Moria penuh kemuliaan Allah, Indonesia penuh kemuliaan Allah. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya, yang siap diberkati Allah, bersama dengan saya mari katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Sama-sama katakan, ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Sama-sama kembali katakan, ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Sama-sama katakan, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan rajawali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kembali katakan dari awal pujian ini, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Sama-sama kembali katakan, ku tahu Tuhan kelemahan hidup
kuasa kasih-Mu. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu, bukan terbang tinggi, ku kan terbang bagaikan rajawali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu, bukan terbang bagai raja wali, bukan terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi mari angkat tanganmu dua-dua, mari sembah Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu, bukan terbang tinggi, oh, ku kan terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu mengangkatku, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu mengangkatku, oh, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Immanuel. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu Yesus, mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Kau setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Angkat hatimu, bersyukurlah buat kebaikan-Nya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, tiada Allah seperti-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Kau Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kembali angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, arahkan ke sorga. Pandang salib Yesus, naikkan pujian ini. Mari katakan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam. Oh, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Saatnya kami akan diberkati oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu, urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, bersama dengan saya mari katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh hidup sampai detik ini Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya sapa shalom. Apa kabar? Pasti luar biasa. Amin. Seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, terima kasih buat waktunya telah menyaksikan ibadah ini, baik yang live streaming saat ini maupun nanti yang offline. Begitu juga dengan Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak Lai dan Itona Burju yang berteman di Facebook saya. Jam berapapun Bapak Ibu menyaksikan ibadah ini, khotbah ini, saya percaya berkat yang sama menyertai saudara dan saya selama kita senantiasa melekat kepada firman Kristus, renungkan firman Kristus, lakukan firman Kristus, genaplah janji firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang jadi berkat bagi sesama. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, shalom, shalom Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak yang baru bergabung pada saat ini. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun posisi kita saat ini Tuhan tempatkan. Saya ulangi, dimanapun posisi kita saat ini Tuhan tempatkan, iya kan? Apakah kita sebagai OB di kantor, apakah kita sebagai security di kantor, apakah kita sebagai administrasi di kantor, atau kita sebagai manajer di kantor, atau kita sebagai direktur di kantor, apapun posisi kita saat ini Tuhan tempatkan, Tuhan pilihkan, saudara yang kasih Tuhan. Dan saudara sudah sungguh-sungguh bekerja luar biasa. Saudara sudah sungguh-sungguh bekerja dengan jujur, bekerja dengan benar. Tetapi
saudara menerima atau saudara menyaksikan yang dipromosi bukan orang yang hidupnya benar. Iya kan? Iya kan? Saudara mungkin menyaksikan, loh kok saya sudah hidup benar, saya sudah rajin ibadah, saya sudah bayar perpuluhan taat, saya sudah perjamuan kudus, saya udah kasih minyak urapan, tetapi kenapa orang lain yang hidupnya nggak benar gitu, Pak Pendeta, Pak Gembala, kok orang lain yang dipromosi, kenapa bukan saya? Bapak Ibu dimanapun saudara mendengarkan khotbah ini, teruslah hidup benar, teruslah hidup jujur, teruslah semangat, karena rezeki tidak akan kemana. Amin. Saudara mungkin yang punya toko atau punya kios yang berdagang hari-hari, saudara dagang yang benar, dagang yang jujur, nggak ambil untung terlalu tinggi. Kemudian saudara sudah mungkin udah rapi toko saudara, dan saudara mungkin sudah benar-benar gitu kan, menawar, sudah ramah, udah promosi kemana, sudah promosi lah. Tapi mohon maaf, warung saudara sepi, toko saudara sepi, iya kan. Sementara ada orang lihat itu, saudara, tetangga saudara mungkin saudara lihat dia bukan orang benar, iya kan, dengan cara-cara yang aneh-aneh. Tapi kenapa tokonya rame? Iya kan, kok pelanggannya lebih banyak? Orang bilang katanya pakai pesugihan lah, pakai apa lah. Dengar baik Bapak Ibu, saudara nggak usah pusing dengan hal-hal dunia. Teruslah hidup benar, teruslah dagang yang benar. Amin. Karena rezeki tidak akan kemana. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Dimanapun posisi saya, hari ini, saya terus mengucap syukur. Saya terus hidup benar. Karena saya percaya, kalau sudah Tuhan yang memberkati, pasti menjadi milik saya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Tema khotbah hari ini adalah rezeki tidak akan kemana. Sama-sama katakan, kalau sudah rezeki saya, kalau sudah berkat saya, tidak akan kemana. Amin Bapak Ibu. Kita lihat ayatnya. Mazmur 111 ayat 5. Mazmur 111 ayat 5. Mazmur 111 ayat 5 dikatakan demikian. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya dan akan perjanjiannya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Saudara yang kasih Tuhan, bila kita percaya rezeki tidak akan kemana, minimal 3 sikap benar yang harus kita lakukan setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, maupun Bapak Ibu, abang dan kakak lahir dari Tona Burju yang berteman di Facebook saya, bila kita punya iman, kita percaya rezeki tidak akan kemana, minimal ada 3 sikap benar yang harus kita lakukan setiap hari. Sikap benar yang pertama adalah, kita baca kembali Mazmur 111 ayat 5. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yang pertama yang harus kita lakukan setiap hari adalah takut akan Tuhan. Sama-sama katakan takut akan Tuhan. Sama-sama katakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah ketetapan hati. Ketetapan hatiku dan hatimu dan pikiran kita sebagai orang percaya untuk senantiasa mengikuti kehendak Tuhan, untuk senantiasa mengikuti firman Tuhan, dan senantiasa dimanapun berada menjadi berkat bagi sesama. Yang percaya katakan amin. Takut akan Tuhan, ketetapan hati. Jadi takut akan Tuhan itu bukan di mulut, tetapi ketetapan di hati. Yang percaya katakan amin. Jadi dimanapun kita berada, baik ada pengawas maupun tidak ada pengawas, baik ada pemimpin maupun tidak ada pemimpin, kita takut akan Tuhan. Sehingga ketika ada peluang untuk berbuat dosa, kita nggak takut kepada manusia, kita hanya takut kepada Tuhan. Ada Tuhan yang melihat ke bawah. Yang percaya katakan amin. Iya kan? Itu sebabnya gereja GB Moria buka cabang di Palangkaraya, orang lain ribut mulutnya. Siapa nanti pengawasnya? Siapa nanti ininya? Siapa nanti koordinatornya? Ribut kali mulutnya. Ya ampun. Saya bilang begini kepada pengerja di Palangkaraya, Tuhan yang melihat ke bawah. Kalau you hidup jujur, you pasti diberkati. Amin. Iya kan? Saudara tuh gak usah, jangan ada pemimpin takut, nggak ada pemimpin wah hidup suka-suka, korupsi sana korupsi sini. Ada pemimpin wah rajin, kalau nggak ada pemimpin malas-malas. Aduh minta ampun. Saudara, tak boleh begitu. Ini yang benar Bapak Ibu, takut akan Tuhan, ketetapan hatimu. Yang percaya katakan amin.
Ikuti kata-kata saya kembali. Takut akan Tuhan artinya ketetapan hatiku untuk mengikuti kehendak Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Iya. Jadi ada pemimpin, gak ada pemimpin, tetap kita hidup benar. Yang setuju katakan amin. Kalaupun kau sudah hidup benar, kau berjuang hidup benar, tetapi bukan kau yang dipromosi, tenang, rezeki gak kemana. Yang percaya katakan amin. Kita lihat aja Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Saya undang Mamito boleh bantu baca. Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap Sekali orang. lagi. Pengkhotbah 12 ayat 13, demikian firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Amin. Kewajiban orang percaya tidak hanya mengembalikan perpuluhan. Kewajiban orang percaya tidak hanya memuji menyembah Tuhan. Kewajiban orang percaya tidak hanya perjamuan kudus, tetapi kewajiban orang percaya takut akan Tuhan. Amin. Iya kan? Takut akan Tuhan. Jadi sebagai gembala pun saya harus takut akan Tuhan. Gak boleh hakimi orang, gak boleh jegal orang, gak boleh ngecilin orang. Karena kalau kita jadi gembala, kita jadi pendeta, semua karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lebih-lebih saudara posisinya lebih tinggi, semakin tinggi posisimu, kau harus semakin jadi berkat bagi semua orang. Amin. Iya. Sama-sama ikuti kata-kata takut akan Tuhan, kewajiban orang percaya. Iya, itu kewajiban. Iya, kan ada banyak seminar integritas. Orang ikuti seminar integritas, keluar nggak integritas setelah dari ikuti seminar? Bener nggak integritas? Aduh, minta ampun. Ya kan, kalau nyanyi menyembah, minta ampun, malaikat kaget. Tapi begitu kita di luar dari gereja, nah karakter dunianya keluar. Makanya Bapak Ibu, mari ada kesempatan baik buat kita. Bagianku hanya mengingatkan. Ayo sama-sama kita takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu? Amin. Iya. Kalau saudara beberapa waktu lalu tidak takut akan Tuhan, mari bertobatlah kawan. Kan? Bagian saya yang ingatin bertobat. Sudah. Tak perlu dihakimi, dilempar sana, lempar sini, singkirkan. Siapa yang ngajar itu? Beneran loh saudara, sampai bingung. Kok ada loh orang tega ngomong kayak gitu, doa di mimbar gitu. Aduh, saya sampai dalam hati, siapa lah yang ngajarin ini Tuhan dalam hati saudara, bener. Ya kan firman Tuhan gak ada ngomong kayak gitu saudara. Cuman bertobatlah. Yesus kan bilang ketemu sama ya, saya ulang-ulang lagi nih, yang perempuan kedapatan berbuat zina di hari Sabat lagi. Ya kan iseng banget kan, ahli Taurat sama orang-orang fasik ngintipin orang yang sedang berbuat zina, ya kan ngintip lah orang itu. Ya kan setelah itu berbawa kepada Yesus. Guru, perempuan ini kedapatan berbuat zina. Hukum Musa, orang yang berkedapatan berbuat zina dilempar batu sampai mati. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah berbuat dosa sejak dari lahirnya, hendaklah yang pertama kali melemparkan wanita itu dengan batu. Gak ada yang melempar, semua pergi. Dan Tuhan Yesus tanya kepada perempuan itu, kemana mereka? Udah pulang guru. Ya udah pulanglah, aku juga gak menghukum engkau. Bertobat, janganlah berbuat dosa mulai dari sekarang, mulai hari ini. Ya udah, selesai. Tuhan kita mah enak, gak ribet, gak susah. Makanya bersyukurlah kita buat anugerah Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, kata Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang telah memilih kita apa adanya. Amin Bapak Ibu. Teruslah takut akan Tuhan. Sama-sama katakan kewajiban saya takut akan Tuhan. Amin. Iya. Jadi hari ini dibukakan hal yang baru. Jadi kewajiban kita itu tidak hanya bayar perpuluhan. Kewajiban kita itu tidak hanya pengujian penyembahan. Kewajiban kita itu nggak hanya perjamuan kudus sebanyak-banyaknya. Tapi kewajiban kita itu adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan tega berbuat jahat kepada sesamanya. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah sikut sana sikut sini. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah ngadalin jemaat, manfaatin jemaat, enggak. Orang yang takut akan Tuhan selalu senantiasa jadi berkat bagi sesama. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bila kita percaya rezeki tidak akan kemana, minimal ada 3 sikap benar yang harus kita lakukan setiap hari. Bukan sekali seminggu, bukan sekali sebulan, apalagi sekali setahun, apalagi seumur hidup, bukan. Setiap hari.
Setiap hari selama kita hidup di bumi ini kita harus takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, ketika saya renungkan Mazmur 111 ayat 5, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Saudara yang kasih Tuhan, bila Tuhan sudah berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Saudara nggak usah ragukan janjinya Tuhan. Yang patut kita renungkan, yang patut kita ragukan, janji kita kepada Tuhan. Itu yang penting, saudara. Saudara nggak usah ragukan janjinya Tuhan. Kalau sudah Tuhan yang berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Tadi kan pujian berkata, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat, bersinar. Pernah nggak kau lihat matahari terbit jam 12 siang? Kan nggak pernah. Kok baru terbit jam 12 siang? Iya tadi kesiangan, bangunnya begadang tadi malam. Kan enggak. Iya kan? Janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari. Tiap pagi, apapun yang terjadi pasti terbit. Tiap sore, apapun yang terjadi pasti terbenam. Yang suci katakan amin. Nah, yang kedua, yang harus kita lakukan bila kita percaya, rezeki tidak akan kemana Bapak Ibu. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup benar dimanapun posisi kita. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Hidup benar dimanapun posisi saya hari ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Hiduplah benar. Hiduplah benar. Hiduplah benar. Amin. Ya kan, jangan saudara fitnah orang supaya kau dipromosi. Itu dosa. Jangan saudara tipu orang lain, balikan fakta supaya kau dipromosi. Itu dosa. Kalau saudara pernah berbuat dosa seperti itu, bertobat hari ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, bertobat. Katakanlah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebihnya dari simbolis. Jadi jangan putar balikan fakta, tipu sana tipu sini. Hanya untuk supaya dapatkan promosi, dapatkan uang. Hanya untuk mendapatkan mungkin jadwal pelayanan, jadi fitnah sana fitnah sini. Aduh minta ampun, ayo bertobatlah, akui dosa saudara. Ikuti kata-kata saya, hidup benar dimanapun posisi saya. Amin. Iya, jadilah OB yang benar. Kalau ketemu sama ada orang, misalkan saudara ketemu sama orang yang seiman maupun yang tidak seiman. Misalkan saudara disuruh beli, namanya OB kan, mohon maaf pesuruh kan, ya disuruh misalkan beli nasi padang untuk makan siang, 3 orang dikasih uang 100.000, 2 sama yang menyuruh, 1 sama kita diberikan sama OB-nya. Jadi misalkan ada yang menyuruh pegawai gitu, OB, kebetulan OB-nya anak Tuhan, iya kan, melangkah dengan iman. Beli nasi padang 3, 2 buat gua, 1 buat lu ya. Siap gitu, dikasih uang 100.000. Nasi padang berapa sih? Taruhlah 30.000 maksimal, iya kan, 1 bungkus 3, 90.000. Sisanya berapa? 10.000. Nah, OB yang benar, ada sisa uang dikembalikan. Jangan langsung dikantongin, dikembalikan. Mas atau Bu atau Pak, ada lebih 10.000. Kalau yang menyuruh itu ngambil lagi, jangan bersungut-sungut. Buset dah, 10.000 juga tetap diambil lagi. Jangan, nggak boleh. Kalau kita kembalikan, ya udah, dia terima lagi, ya udah, makasih ya Mas, ya udah. Senang aja kita, yang penting udah dapat nasi padang kan? Iya kan? Kalau kita kembalikan 10.000-nya lagi, terus dia bilang, "Dah, buat Mas aja." "Duh, makasih ya Pak, makasih ya Bu, Tuhan berkati." Udah kan lebih enak. Itu yuk benar. Jangan kita ini bersungut-sungut. Amin Bapak Ibu. Iya, hidup benar dimanapun posisi kita. Sebagai hamba Allah, sebagai gembala lebih-lebih lagi, saya juga harus hidup benar. Saya nggak boleh manfaatin jemaat. Orang kaya dijilat-jilat, orang miskin dicuekin. Aduh minta ampun, nggak boleh begitu Bapak Ibu. Saya kalau nih, saudara harus tahu ya. Kalau saya nih, dari dulu, dari zaman saya masih ikut orang Bapak Ibu. Siapa yang duluan ngundang saya khotbah? Sekalipun yang ngundang khotbah saya tahu ini orang biasa-biasa. Misalkan saya ada diundang khotbah, terus yang ngundang khotbah saya tahu ini orang biasa.
Terus 1 jam kemudian ada yang undang lagi sebuah PT, ya kan, sebuah kantor. Saya tahu ini pasti PK-nya besar ini. Tapi karena saya udah keburu terima yang nomor 1, saya harus tolak nomor 2 yang undang nomor kedua. Dengan sukacita saya tolak. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya Bu, mohon maaf ya Bang, mohon maaf ya Kak. Saya udah terima jadwal pelayanan di hari yang sama, jam yang sama. Cari aja pendeta yang lain. Saya begitu. Dan Tuhan itu selalu lihat ke bawah. Aduh, Bapak Ibu, Tuhan itu gak pernah mau berhutang. Betul, saya ikuti yang undangan yang pertama. PK-nya kecil saya tahu, tapi saya suka cita aja, gak apa-apa. Tapi Tuhan itu ajaib. Tuhan bisa gantikan PK yang saya tolak di kantor yang besar itu, saya tolak. Tapi Tuhan ganti dengan cara saya nggak pelayanan, saya nggak ngapa-ngapain. Ada orang yang telepon, Pak Kris, nomor rekening berapa? Nomor rekening gereja? Enggak, nomor rekening Pak Kris saja. Tuhan kirim berkat. Saya pikir-pikir begini Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu melihat ke bawah, baik orang yang benar maupun orang yang berdosa. Tetapi terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan kalau Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita menjadi pelaku firman Tuhan, untuk menjadi orang yang senantiasa hidup benar. Kita nggak pernah kekurangan. Tuhan pelihara sempurna. Yang setuju katakan amin. Iya. Bagianmu, bagianku, teruslah melangkah dengan iman. Dan jangan pernah ngadalin orang, manfaatin orang. Amin Bapak Ibu. Teruslah hidup benar. Mamito, Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Mazmur 37 ayat 25-26, demikian firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sekali lagi. Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan 26, demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Anak cucunya menjadi berkat. Jelas Alkitab katakan, kalau orang tua kita hidupnya benar, anak cucunya jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Alkitab katakan demikian. Tetapi kalaupun orang tua dulu pernah bikin salah, ayo coba minta ampun sama Tuhan. Amin. Ayo coba minta ampun sama Tuhan. Kelihatan kok. Kalau saudara itu hidupnya kacau-kacau, anakmu juga kacau-kacau. Saudara mau sembunyikan gimana pun. Makanya gembala itu dilihat bukan jemaatnya ribuan. Ini yang benar nih. Jemaat itu diukur, dilihat sukses seorang gembala itu bukan dari banyaknya jemaat itu. Enggak. Tapi bagaimana keluarganya? Istrinya gimana? Anak-anaknya gimana? Udah jadi berkat atau jadi batu sandungan? Begitu. Karena jemaat itu bukan milik gembala, milik Tuhan yang dipercayakan kepada gembala. Nah ini kan makanya aduh saudara itu sering-sering dengar firman Tuhan lah di Moria. Biar lurus, benar. Iya kan saudara ini ya dimanapun saudara tinggal lah. Siapapun gembala saudara. Kan ada juga yang nonton juga kan. Lebih-lebih lagi jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya. Ayo saudara harus pikiri. Punya iman yang benar. Otak yang benar. Hati yang benar. Iya kan. Kalau kita hidup benar diganjar oleh firman Tuhan katakan anak cucu kita menjadi berkat. Tuh, kalau saudara punya iman anak cucu menjadi berkat, ini saudara. Hidup benarlah. Jangan bangga kok punya anak, kok punya anak, anakmu kacau-kacau. Saudara ini punya pikir yang benar. Begitu. Karena hidup ini itu yang diukur itu bukan kuantitas Bapak Ibu, tapi kualitas. Kualitas iman kita, kualitas hidup kita, kualitas karakter kita, kualitas pelayanan kita. Saudara perhatikan deh, di rumah pun saya pakai jas, lengkap pakai dasi, rambut rapi, jenggot dicukur, kumis dicukur. Yang saudara kira seminggu gak panjang ini. Tapi saya cukur, mau pelayanan saya cukur rapi. Iya kan, bisa aja kan pakai kaos di rumah, ngapain juga repot-repot begini. Enggak Bapak Ibu, saya gak mau kasih setengah-setengah karena saya percaya. Tuhan yang kusembah, Tuhan yang kulayani sudah selalu beri yang terbaik dalam hidupku. Masa saya ngasih asal-asalan sama Tuhan? Saudara juga begitu. Jangan punya anak yang ngasal-asalan. Ya kan, punya anak ngasal-ngasal. Nanti udah besar bertumbuh juga ngasal-ngasal. Kayak gitu mau mati lagi punya iman masuk surga lagi. Ada minta ampun.
Saudara ini hidup benar lah. Hidup benar dimanapun posisi kita. Kalau hari ini saudara menjadi seorang pedagang, ya jualan yang benar lah. Jualan yang benar, jualan yang bersih. Begitu. Karena kan saingan banyak. Bukan saudara aja yang jualan. Begitu. Kemudian kalau saudara itu bekerja yang benar. Ada banyak orang yang nganggur sekarang. Kau bersyukurlah. Jangan ngeluh. Aduh, banyak kali pekerja dikasih bosku ini. Enggak ada otak bosku ini. Enggak boleh kayak gitu. Udah banyak orang sekarang ribuan yang di PHK. Kalau saudara hari ini pelayanan yang jujur lah, pelayanan yang benar. Ada banyak orang yang nggak ada jadwal pelayanan sekarang gara-gara COVID. Iya kan, tutup gerejanya, cabangnya tutup, ini tutup, jadi nggak ada pelayanannya. Saudara tuh harus jujur. Kalau sekarang bisa pelayanan, ya puji Tuhan lah, bersyukurlah. Gitu. Jangan saudara itu minta berkat yang terbaik, tetapi memberi itu yang biasa-biasa gitu. Itu nggak benar. Kita harus hidup benar. Begitu. Jadi bukan masalah kuantitas, tapi masalah kualitas. Ikuti kata-kata saya. Hidup benar dimanapun posisi saya berada. Amin. Bapak Ibu, saya harus ingatkan ini. Sebagai anak Tuhan yang melangkah dengan iman, kita nggak boleh makan yang bukan hak kita. Saya ulangi. Sebagai anak Tuhan yang melangkah dengan iman, dimanapun saudara berada, baik jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, jangan makan yang bukan kau punya. Rusak kau nanti. Kalau kau makan dari hasil uang memeras, merampok, mencuri, memfitnah, sikut sana sikut sini, rusak kau sisi rumah tanggamu. Rusak. Tetapi kalau kau hidup benar, sekalipun mungkin gak banyak kau terima, tapi sisi rumah tanggamu akan bahagia menikmati berkat Tuhan itu. Amin. Amin. Iya kan, saya udah perhatikan lah. Kalau orang gak hidupnya nggak benar, saya perhatikan tuh anaknya kacau-kacau, narkoba lah, kawin cerai lah, istrinya selingkuh lah. Udah saya lihat saudara, udah kacau-kacau. Makanya saya mau bilang sama saudara, di mana apa saudara berada, ayo mari kita berjuang hidup benar. Amin Bapak Ibu. Ayat di bagian yang di bagian yang kedua ini ada ayat yang sangat saya harus sampaikan kepada saudara. Mampir toh, Amsal 30 ayat 8. Amsal 30 ayat 8. Amsal 30 ayat 8, demikian firman Tuhan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Amsal 30 ayat 8, demikian firman Tuhan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Amin Bapak Ibu. Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ayo, jangan menghasilkan uang dari hasil curang, dari hasil berbohong kau dapat uang. Jangan, gak boleh saudara. Bertobatlah. Amin. Kemudian, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat ini pertama kali saya temukan tahun 2011 di ruangan makan mahasiswa-mahasiswi STT Bethel Indonesia di Petamburan. Jadi di Petamburan itu ada asrama khusus untuk anak-anak mahasiswa S1 yang dari daerah, dari Siantar banyak, dari Nias ada, dari Manado banyak, dari Papua ada beberapa gitu. Kemudian dari daerah-daerah lah, dari daerah-daerah yang kuliah S1, sekolah pendeta di sana di Petamburan ada asramanya. Di asrama itu banyak di dinding-dinding itu ayat-ayat. Suatu hari karena saya dipilih jadi ketua Senat S2, oleh karena kemurahan Tuhan, jadi ketua Senat S2 pada masa itu tahun 2011, salah satu orang kantor sekretariat dia bilang gini, Pak Kris, yuk makan yuk, nemani anak S1 makan siang gitu. Karena saya ada urusan apa pada waktu itu, ada chapel kalau nggak salah ya, ada chapel itu doa, jadi di sana itu tiap hari Rabu ada chapel Bapak Ibu. Habis chapel saya diajak makan siang, gak enak lah itu kan mahasiswa punya, ayolah nggak apa-apa. Udahlah sama aja lah kita. Akhirnya saya makan siang di situ satu kali. Saya makan siang. Saya lihat ada ayatnya Bapak Ibu. Ada ayat ini saya ketemu. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Bapak Ibu, biarkanlah kita menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saya sambil makan, itu nangis Bapak Ibu.
Langsung, ini berkaca-kaca, nangis saya langsung. Ih, ada banyak kali orang itu yang tega makan yang bukan haknya, saudara. Dia makan hak orang lain, gitu. Udah gitu nyanyi lagi sukacita di gereja. Nggak, itu salah. Saya ngajar yang benar nih Bapak Ibu. Saudara cek dulu uang yang kau bawa itu, khususnya buat suami-suami. Kau cek dulu uang yang kau bawa ke rumah itu. Itu benar nggak atau dari hasil curang? Nggak boleh. Kalau itu dari hasil menipu, hasil curang, udah jangan kau bawa pulang. Jangan kau kasih makan istri dan anak-anakmu. Kacau-kacau nanti istri dan anakmu. Aku udah kulihat. Kalau banyak ngomong, lebih ini lebih itu udah kelihatan lah. Banyak ngomong saudara. Gak boleh kayak gitu. Saudara itu cepat-cepat bertobat, kembali lagi bertobat lah. Ya kan. Saya udah nurut, saya sampai ini udah mau nangis saudara ya. Kita itu harus menikmati makan bagian kita. Gak boleh minta-minta. Begitu Bapak Ibu. Kita harus kerja. Tuhan kasih kita 2 tangan, 2 kaki, jari-jari lengkap, ada otak juga, gunakanlah otak, mintalah hikmat sama Tuhan. Ya kan saya gak ngomong doang, sekalipun persembahan cukup dengan doa. Saya kan gak minta-minta bikin proposal. Saudara bisa cek, saya kan khotbah apa adanya saudara. Kalau saya bikin proposal kan pasti ada yang komentar di sini, enggak Bapak bikin proposal ini ada proposalnya, kan nggak ada. Saudara bisa cek lah. Saya khotbah kita kan udah dari 1 April sampai 1 April 2020 sampai hari ini persembahan cukup dengan doa. Tapi saya kan jualan donat, reseller donat sekalipun reseller Bapak Ibu. Saya kerjakan apa bisa saya kerjakan saudara. Saya nggak pernah minta-minta begitu. Tetapi saya berdoa, saya rindu semua kita menikmati berkat yang menjadi bagian kita. Kalau bukan bagian kita jangan kita makan. Amin Bapak Ibu? Iya. Hidup ini apa sih? Saudara mau cari apa gitu loh. Hiduplah yang benar, jangan cari kaya. Kita Amsal katakan, kekayaan itu Tuhan yang beri, susah payah tidak akan pernah menambahinya. Artinya apa? Bukan berarti kita nggak kerja, bukan. Tetapi Bapak Ibu, jangan motivasimu mau jadi orang kaya, tapi bekerjalah motivasimu untuk jadi berkat bagi sesama. Tuhan akan berkati dengan cara yang ajaib. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Iya. Amsal 38. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Yang ketiga, yang terakhir. Bila kita percaya rejeki tidak akan kemana, minimal ada 3 sikap benar yang harus kita lakukan setiap hari. Belajar dari Mazmur 111 ayat 5. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Jadi sikap benar yang pertama yang harus kita lakukan setiap hari adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup benar dimanapun posisi kita. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama katakan saya percaya. Saya percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pengkhotbah 3 ayat 11. Mamito boleh bantu baca? Pengkhotbah 3 ayat 11 demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Bagianmu, bagianku nggak penting memikirkan bagaimana cara Tuhan bekerja. Bagianmu, bagianku hanya punya iman bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Amin Bapak Ibu? Amin. Iya, waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu kami menikah dulu, 3 Mei 2008 yang lalu, dalam surat undangan kami, ada ayat ini istri saya tulis saudara. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu yang istri saya minta kepada bagian cetak. Kami mencetak undangan di daerah Tebet pada masa itu. 2008. Ya kan? Dan itu yang kami imani sampai sekarang. Bahwa pertolongan Tuhan, jawaban-jawaban doa kami, Tuhan akan jawab indah pada waktunya. Iya kan? Demikian juga Bapak Ibu dimanapun kau berada. Apapun yang sudah kau doakan hari ini. Sampai detik ini tapi belum saudara lihat jawaban doanya. Saudara belum terima. Bukan berarti kau gak kudus. Jadi kalau ada orang yang ngomong, oh you sih kurang kudus. Enggak ada itu salah itu. Bukan masalah kudus. Enggak. Tetapi Tuhan bekerja indah pada waktunya.
Amin Bapak Ibu. Kalau saudara jatuh dalam dosa, ingat rumusnya, minta ampun sama Tuhan, bertobat. Amin. Sebagai gembala, sebagai pendeta pun saya nggak punya hak untuk menghakimi saudara, untuk menilai saudara lebih kurang kudus lah, kurang inilah, enggak. Kalau ada salah dalam dosa, saudara minta ampun sama Tuhan, hidup dalam pertobatan. Amin Bapak Ibu. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Iya. Jadi kalau kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, kita nggak akan pernah salahkan siapapun, karena kita percaya rezeki tidak akan kemana. Teruslah kita semangat bekerja, teruslah kita semangat melayani, teruslah kita hidup jujur, hidup benar dimanapun Tuhan tempatkan kita, karena pertolongan dari Tuhan indah pada waktunya. Promosi dari Tuhan indah pada waktunya. Bapak Ibu, saya nggak pernah mimpi jadi gembala. Tanyalah Tuhan, kau berdoalah sama Tuhan. Fair. Kan ada orang ngomong fair. Tanyalah Tuhan. Doalah kau, doa puasa bila perlu. Tanya Tuhan. Saya nggak pernah mimpi jadi pendeta, lebih lagi jadi pendeta. Saya pengen dulu jadi akpol, saudara. Ya kan, tapi ya udahlah, jalan hidup saya nggak jadi akpol, ya udah akhirnya jadi pendeta. Ya kan, saya nggak mau jadi pendeta Bapak Ibu. Karena pendeta tuh nggak ada duitnya. Udah nggak ada duitnya, diomongin orang lagi. Itu yang saya tahu dulu. Karena kan dulu saya main organ waktu SMP saya udah main organ di gereja HKBP Mariat Ulutua di Siantar. Gereja Mariat Ulutua itu berada di lingkungan asrama militer Yonip 122 Tombak Sakti Pematang Siantar. Jadi di dalam komplek militer itu ada gereja HKBP namanya Mariat Ulutua. Nah, saya dulu main organ di situ, dari SMP kelas 1 saya udah main organ di situ. Gitu. Dan keluarga saya, bapak tua saya bilang, jadi pendeta mau Amang. Nggak mau lah aku jadi pendeta. Nggak ada jadi pendeta, diomongin orang. Ya jadi pendeta Bapak Ibu, diomongin orang, nggak ada duitnya lagi. Ya kan, saya ingat dulu waktu istri pendeta, kalau pendeta gereja lama kan ini, pakai sanggul kan. Maka saya bilang sama istri saya, bersyukur lu Mi, kenapa nggak pakai sanggul? Coba bisa bayangkan gak tiap minggu mau gembala pakai sanggul. Bisa Mi ditempel. Iya, udah di apa? Hair spray, terus dijepit. Waduh. Harus pakai sanggul. Itu diomongin, sanggul inang pendeta diomongin, istri pendeta. Cuman istri pendeta ini sanggulnya pun besar kali kayak apa namanya itu? Pokoknya diomongin lah. Rupanya kedengaran sampai telinga inang pendeta kan. Minggu depan istri pendetanya ganti sanggul yang kecil. Diomongin juga. Istri pendeta ini minggu lalu besar kali sanggulnya, sekarang kecil kali kayak sarang tawon. Katanya begitu, saudara. Jadi diomongin. Pendeta naik motor juga diomongin. Pendeta ini miskin, kena kutuk resesi ekonomi. Pendeta naik mobil juga diomongin. Pendeta ini belagu. Misalkan kita kan naik mobil Kijang gitu, kita juga diomongin. Pendeta ini belagu naik mobil Toyota Innova, iya kan? Diomongin. Tuhan Yesus saja naik keledai, dia pula naik mobil Kijang Innova. Ya cobalah, saudara bisa bayangkan kalau aku naik keledai berdua sama istriku, pelayanan ke Cikarang naik keledai berdua. Kilometer 10 itu keledai kena serangan jantung, saudara, ya kan, keberatan. Saudara itu serba salah jadi pendeta ini. Pendeta gemuk dibilang pendeta nggak pernah puasa, ya kan? Pendeta kurus juga katanya juga ini pendeta cacingan. Susah. Pendeta belum punya anak, pendeta mandul. Pendeta punya banyak anak, diomongin juga. Pendeta nafsunya gede. Semua salah semua. Pendeta kawin cerai, diomongin juga. Ini roh pada poligami ini. Itu semua. Aduh, semua macam-macam lah. Nah, saudara ngasih Tuhan, saya mau bilang begini sama saudara. Percaya waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Jadi kita nggak boleh iri sama siapapun. Amin Bapak Ibu. Amin. Kerjakan bagianmu sungguh-sungguh. Tunggu waktunya Tuhan, pasti indah. Dan kalau sudah Tuhan yang promosi, Tuhan Yesus yang angkat naik, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Amin. Iya, kita pun kalau dipromosi Tuhan, nggak nyusahin orang. Kita jadi berkat. Begitu. Kalau kita perhatikan deh, kalau ada orang dipromosi karena ambisinya dengan cara yang curang, nyusahin orang hidupnya, anak buahnya itu nggak damai sejahtera. Tapi kalau ada pemimpin yang dipromosi dengan cara Tuhan, pemimpin itu akan melayani anak buahnya, disenangi sama anak buahnya. Beneran.
Tapi kalau dengan sikut, nah susah lah. Anak buahnya ngeluh, menggosip sana, kapan lagi orang turun, iya kan? Didoain turun, bukan didoain umur panjang atau karirnya naik, didoain turun. Karena nyusahin hidupnya. Makanya kita sebagai anak Tuhan itu, ayolah Bapak Ibu, berjuanglah hidup benar. Amin. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, dan jangan bersungut-sungut. Karena indah pada waktunya Tuhan. Kalau sudah Tuhan yang menjawab, Tuhan yang sudah promosi, Tuhan yang sudah angkat, pasti indah kok. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, indah. Dan jangan pernah ukur-ukur. Saya kan sudah perjamuan kudus, saya kan sudah begini, saya kan sudah begini, kenapa jadi begini? Nggak bisa begitu. Teruslah kita berjuang hidup benar. Teruslah kita kerja yang benar. Teruslah kita melayani yang benar. Iya kan, jangan ukur-ukur diri kita. Harusnya aku dong yang layak jadi ini, jadi itu. Nggak boleh. Siapa kita pula yang menilai diri kita sendiri. Kita yang lebih ini, lebih itu, lebih ini, nggak boleh. Ya kalau orang lain dipromosi, sekalipun kita berpikir dia orang belum mampu. Tapi kalau dia dipromosi, ya kita dukung lah, kita support lah. Amin Bapak Ibu. Iya, jangan merasa gue yang lebih jago, gue yang lebih pintar. Kenapa dia yang dipromosi? Hidup ini bukan suka-sukamu bro, suka-suka Tuhan. Hidup ini bukan suka-suka kita. Kita tuh nggak boleh menilai orang, menghakimi orang. Kok dia bisa jadi gembala? Emang dia lagi jadi gembala? Siapa ngana? Iya kan, nggak bisa begitu. Makanya ya saudara dan saya itu harus senantiasa mengurusi bagian kita masing-masing, berjuang hidup benar, dan percaya waktunya Tuhan selalu indah. Amin Bapak Ibu. Iya, saudara itu harus senantiasa percaya bahwa oh iya ya, rezeki nggak kemana. Jadi kalau kita percaya rezeki tidak akan kemana, sikap benar yang harus kita lakukan setiap hari. Yang pertama, takut Tuhan. Yang kedua, hidup benar dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, hambamu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Aku berdoa bagi setiap nama yang telah menyaksikan khotbah ini, baik yang live streaming maupun nanti yang offline, semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan setiap kami bahwa rezeki tidak akan kemana. Tuhan selalu memberi rezeki indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saatnya kami akan terima tubuh darah Kristus. Kami percaya siapapun kami yang bersatu dengan tubuh darah Yesus, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Dan kami bersyukur satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya diselamatkan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan hosti dan anggur. Mami itu boleh bantu baca 1 Korintus 11 ayat 24. 1 Korintus 11 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita angkat host yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengingat akan Tuhan Yesus. Jadi yang kita ingat Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Kita ingatlah pengorbanan Tuhan. Tubuhnya hancur di atas kayu salib supaya tubuhmu dan tubuhku sehat sempurna. Yang percaya katakan amin. Mari kita angkat host yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Angkat tinggi-tinggi, ucapkan dengan iman, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tertombak, tertikam, yang hancur di atas kayu salib, agar tubuh kami sehat sempurna, bebas kanker, bebas tumor, bebas leukemia. Kami percaya semua vonis dokter sudah dibatalkan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus kami sehat sempurna, umur panjang, jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Inilah tubuh Kristus. Inilah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman tubuh Kristus. Satu Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi darah Yesus adalah darah perjanjian yang baru antara kita dengan Bapa di sorga. Jadi Bapak Ibu, berkat darah Yesus telah kita disembuhkan, berkat darah Yesus kita diampuni, berkat darah Yesus kita dimenangkan, berkat darah Yesus kita dijadikan menjadi warga sorga. Maka dimanapun kau berada, terus aku ingatkan, mari selalulah ingat akan kasih Kristus. Amin. Ingatlah kebaikan Kristus. Ingatlah kemurahan Kristus. Kalau kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Akui dosamu, hiduplah dalam pertobatan, jangan berbuat jahat kepada siapapun, karena hidup ini sementara. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Angkat tinggi-tinggi ucapan iman, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus. Darah Tuhan Yesus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib untuk membayar lunas dosa dan pelanggaranku. Aku bersyukur hidupku diberkati, hidupku disucikan, hidupku dikuduskan oleh darah Yesus. Aku sehat sempurna, terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Segala kelemahanku, segala kegagalan, bahkan kutuk sudah selesai di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, inilah darah Yesus, inilah darah Yesus, inilah darah Yesus, inilah darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman, inilah darah Yesus. Setiap kita yang sudah terima tubuh darah Yesus, tak bangkit berdiri, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, ikuti doa saya kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur hari ini Minggu 15 November 2020 telah terima tubuh darah Yesus di gereja GBI Moriah. Kami percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki kami disembuhkan, disucikan, dikuduskan, ditahirkan oleh darah Yesus. Kami sembuh, kami sehat, bebas kanker, bebas tumor, bebas leukemia. Segala kelemahan di tubuh kami sudah selesai di atas kayu salib. Segala kerinduan kami sudah selesai di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami terima kuasa, kami terima mujizat, kami terima kesembuhan, kami terima kekudusan dari Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan beri bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Saya undang Mamito untuk bantu baca pengumuman bagi kita hari ini. Ya kan, ada pengumuman, Bapak Ibu bisa dengarkan. Terima kasih banyak buat waktunya ya Bapak Ibu. Nah, Mamito. Shalom jemaat dan pengerja GBI Moriah Jakarta Palangkaraya serta Bapak Ibu yang berteman di Facebook Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya mengikuti ibadah raya online Gereja GBI Moriah pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Kami mengundang kembali Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi untuk mengikuti renungan firman Kristus setiap hari Rabu mulai jam 9 waktu Indonesia Barat, live streaming Facebook Kriskonali Purba. Saudara dapat menyaksikan di jam berapapun renungan firman Kristus ini. Yang kedua, ibadah raya online Gereja GBI Moriah minggu depan dilaksanakan tanggal 22 November 2020 jam 10 waktu Indonesia Barat, disertai perjamuan kudus dan live streaming Facebook Kriskonali Purba. Khusus bagi putra-putri Bapak Ibu silahkan mengikuti ibadah Moriah Kids setiap hari minggunya jam 9 waktu Indonesia Barat via Zoom link. Link daripada Zoom bisa dilihat pada iklan ibadah. Puji Tuhan, pada hari ini semakin bertambah jiwa-jiwa untuk Moriah Kids khususnya di Palangkaraya. Tuhan Yesus memberkati. Dan khusus untuk anak muda, kami juga mengundang dapat mengikuti firman Kristus ibadah Moriah Youth setiap hari minggunya mulai jam 10 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Kriskonali Purba. Pengumuman yang kelima, kami sampaikan visi gereja GBI Moriah adalah membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan dengan misi gereja GBI Moriah melangkah dengan iman. Pengumuman yang keenam, kami mengerti kondisi keadaan ekonomi pada saat ini, maka dapat kami sampaikan persembahan cukup dengan doa. Pengumuman yang ketujuh, kami mengingatkan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan orang banyak.
Yang ke-8, demikianlah pengumuman dari kami. Salam sehat selalu, teruslah melangkah dengan iman, dan jangan berbuat jahat kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Mamito. Sapa-sapanya setelah doa berkat ya Bapak Ibu. Tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, di penghujung ibadah ini kami mau doa syafaat bagi setiap nama yang telah hadir menyaksikan ibadah ini Minggu 15 November 2020, baik yang menyaksikan live streaming maupun nanti yang menyaksikan offline, jam berapapun mereka menyaksikan ibadah ini. Aku berdoa berkat yang sama menyertai mereka selama mereka senantiasa melekat kepada firman Kristus, renungkan firman Kristus dan juga melakukan firman Kristus, maka genaplah janji firman Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia, kami adalah orang-orang yang diberkati, dan kami adalah orang-orang yang jadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa agar siapapun yang setia mendukung gereja GBI Moria, Tuhan Yesus yang balas ribuan kali ganda, diberkati masa depannya, diberkati kehidupannya, diberkati pekerjaannya, diberkati rumah tangganya, diberkati karirnya, terus naik, terus maju dalam nama Tuhan, dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya, tidak akan pernah kekurangan. Kami percaya Tuhan pasti berkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama dengan keluarga, diberkati oleh Tuhan. Begitu pula dengan Wapres bersama keluarga, diberkati oleh Tuhan. Seluruh kabinet menteri juga diberkati oleh Tuhan. Lebih lagi Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan diberkati. Kami percaya hikmat-hikmat yang baru senantiasa Tuhan berikan dalam hidupnya. Begitu pula dengan Pak Luhut Panjaitan juga diberkati oleh Tuhan Yesus bersama dengan keluarga. Dan kami percaya sebagai Menko, Tuhan berikan hikmat yang baru untuk berikan informasi atau berikan aturan bagi negara kami. Negara kami Indonesia pasti maju. Negara kami Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, menang atas corona, menang atas resesi. Tolong Tuhan berkati pemimpin kami dari yang tertinggi sampai dengan yang di desa, juga diberikan roh yang takut akan Tuhan, melayani sesama dengan baik, dengan jujur, tidak korupsi, tidak manfaatin orang, lebih-lebih sebagai gembala dan pendeta dimanapun melayani, agar menyuarakan firman Kristus yang benar. Kami percaya Tuhan Yesus, jemaat juga imannya bertumbuh dalam kemurahan kasih Kristus dan jadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Kami percaya gereja GBI Moria sekalipun masih merintis di tahun yang ketiga ini, terima kasih, begitu banyak berkat, begitu banyak pertolongan, begitu banyak mujizat yang sudah hamba dan istri saksikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak tahu bagaimana cara mengumpulkan uang, tapi kami percaya apa yang kami minta dalam nama Yesus, kami pasti akan menerima dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami minta Tuhan berikanlah gedung ibadah milik sendiri untuk gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah, dimanapun kau berada, mari bangkit berdiri kembali, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah raya online Gereja GBI Moria hari Minggu 15 November 2020 telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.